وقولي أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai halaman berapa kita? Berapa? Kemarin 7. Ini yang mama pada punya kitabnya, masa yang muda nggak punya, gimana ini? Mau dibeliin apa? Kalau kita belajar dari kita menghargai ilmunya, kita punya kitab. Ya walaupun kita nggak ngerti, tapi kita ngeliatin insya Allah dapat keberkahan. Dulu waktu anak pertama kali nyampe di Darul Zahra, itu kalau ada pelajaran sama Sayyidil Habib Umar bin Habib, itu orang bengong aja, kan nggak ada translate-nya. Ini ngomong apa, Habib ngertinya Bismillah, ngomong Sayyidina Muhammad, apa ya? Nah diam. Kata kakak kelas, ente tulis. Walaupun ente nggak paham, ente tulis. Ya. Dan ente harus punya kitabnya walaupun ente nggak paham. Nanti dengan berkahnya ente punya kitab, dan ente nyatet, nanti lama-lama ente paham. Sedikit demi sedikit ente paham. Ya. Tapi kalau kita nggak punya kitabnya, dan juga nggak nulis, maka bagaimana kita mau paham, ya kan? Jadi kita beli kitabnya, kita bawa buku tulis, bawa pensil ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa paham sama bahasa Arab. Insya Allah. Mau nggak bisa bahasa Arab? Iya, kalau mau perlu perjuangan. Jadi kan kalau ada hubabah ngomong, kalian orang bisa sedikit-sedikit lah paham ya. Yang nggak punya dibeli kitabnya ya. Kalau nggak mau beli di sini, mau beli di luar, di mana aja nggak apa-apa. Yang penting punya kitab. Halaman 7. Belum habis kemarin. Musannif rahimahullah nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. وليبالغ من اليد قلبه الذي هو موضع نظر ربه من الميل إلى شهوات الدنيا ومن الحقد والغل والغش لأحد من المسلمين ومن الظن سوء بأحد منهم وليكن ناصحا لهم رحيما بهم مشفقا عليهم معتقدا الخير فيهم يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر ولتعلم أيها المريد أن للقلب معاصي هي أفحش وأقبح وأخبث من معاصي الجوارح. Kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, dan ketahuilah wahai orang-orang yang sedang menuju kepada Allah, bahwa maksiat hati itu lebih keji, lebih besar dosanya daripada maksiat anggota tubuh. Kalau kita kesel sama orang, kita tahan dalam hati, kita senyumin dia, tapi dalam hati mengkampret loh. Hati kita ya ngomong mengkampret nih orang, gue senyumin aja ya. Nah, dikatakan adalah maksiat hati lebih keji daripada maksiat zahir. Makanya orang daripada muka dua, mendingan ngomong aja ya, mendingan ngomong. Kalau kita hatinya belum kuat, kita ungkapin. Kita kesel nih, kita dapat kabar kemarin tuh pas kamu nggak hadir hari Rabu di Burda ya, si ibu ini ngomongin kamu. Tahu nggak ya, si Bu Fitri itu dia habis beli tas baru. Padahal kemarin pas acara maulid dia nyumbang ayam cuma 2 biji doang ya. Kita ngasih Salsabella yang banyak-banyak kan, ngasih ayam 2 biji doang, dibeli tas baru. Akhirnya kita dapat tuh kabar, nyampe ke kita. Kemarin Bu pas ibu nggak hadir ada yang ngomong gini, oh iya nggak apa-apa, nyampe depannya tuh orang kita senyumin aja, biarin saya senyumin aja ya, biar hati kita tapi ngata-ngatain dia. Mengapa lu nggak mampu kan lu beli tas? Ya lihat buat tanpa mau pengen nih depan lu nih tas baru gua
ya taruh depan kalau perlu, biar tambah sewot tuh hati ya, tambah merengut lalu di atas gua mahal. Kalau misalnya hati kita belum kuat, omongin aja ya. Ampun nih, Anda mau nanya, emang bener ya nanti kemarin ngomong kayak gini ya, bilangin ngomong sama orang-orang kayak gini. Anda bukan nggak mau bantuin ustazah, waktu itu mau ada rezekinya segitu, ini ada anak-anak ngasih gitu. Kan tuh orang juga nggak punya pikiran buruk jadinya sama kita kan. Oh gitu ya, saya pikir duitnya dihabisin bakal belanja aja, kalau kira ke agama susah ya, maafin deh Bu ya. Clear kan? Makanya apa-apa itu diomongin, kita simpan di hati kita jadiin maksiat hati. Dan kata Imam Haddad, lebih buruk maksiat hatimu daripada maksiat anggota badanmu, karena hati itu tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang ya. Atau yang lagi bucin sama orang ya, budak cinta, kalau bucinnya mau ustazah mah nggak apa-apa ya. Kalau bucinnya sama guru kita, bucinnya sama orang-orang yang dekat sama Allah, sama Rasulnya, tuh bucin banget sama Ustazah Bella, sama Zanina, nggak apa-apa. Bucin sama Ustazah Halimah nggak apa-apa. Karena apa? Bucinnya itu membawa kalian kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau bucinnya sama BTS, bucinnya sama artis-artis, bucinnya sama laki-laki ya, kita ngehayalin tuh, nanti kalau misalnya saya punya duit, saya ke Korea papasan sama BTS ya. Kita hayalin doang, padahal kita lihat muka kamu kayak pembantu, pembantunya dia aja lebih cakep daripada kamu ya. Pembantunya dia duitnya lebih banyak buat skincarean, dan duit kita beli Wardah aja udah alhamdulillah, pasti bisa dipoles nih muka. Kita menghayalin hal-hal yang tidak terjadi, bahkan maksiat itu dosanya lebih besar daripada kalau kamu lakukan ya. Hayalin papasan mak ini orang yang kita demen, seru kali ya, berbunga-bunga kita ngebayangin di hati-hati. Hati-hati sama apa-apa yang ada di dalam hatimu. Jangan kita ngerasa gak ada yang tahu, Allah Maha mengetahui dan Allah dapat memandang hatimu. Jangan sampai ketika Allah memandangin hatimu, hatimu lagi mencaci sesama muslimah, hatimu lagi membenci temanmu yang lain, hatimu lagi ngehayalin orang yang tidak mahram sama kamu. Jangan sampai. Kata Imam Haddad, abhasyu wa akbahu wa akhbatu. Sampai banyak banget tuh, jelek, lebih jelek, pakai bahasa Arabnya beda-beda. Min ma'asir jawarih wa la yaslahul qalbu liyanzula linuzula ma'rifatullah mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusu minha. Seseorang gak akan punya ma'rifah sama Tuhannya kalau hatinya masih kotor, kata Imam Haddad. Kadang kita, ya Allah pengen banget bisa ketemu Nabi ya, pengen banget bisa ketemu Nabi. Bersihin hatimu kalau mau ketemu Nabi, karena orang gak akan punya ma'rifah sama Tuhannya, gak akan punya ma'rifah sama hatinya, sama Rasulnya kalau hatinya masih kotor ya. Waktu salah satu ulama daripada ulama Hadramut ingin berdakwah, bilang sama abahnya, "Mbah, saya mau dakwah, saya mau ngajarin orang, mau ngajar." Kata abahnya, "Boleh, syaratnya kamu harus cari dulu ya siapapun makhluk di dunia ini yang lebih jelek, lebih kotor, lebih hina daripada kamu, bawain ke abah." Akhirnya nih habaib keluar ngelihat orang miskin, "Pak, iya nih kayaknya dia tampilannya lebih jelek daripada saya, tapi nanti kalau ternyata amalnya dia lebih banyak daripada saya, dia lebih bagus daripada saya." Jalan lagi nyari orang tua, nanya orang tua, palingnya lebih jelek, udah tua. Tapi siapa yang tahu kalau dia selama hidupnya dia beramal, berarti dia lebih bagus daripada saya. Amal semua udah banyak, saya belum seberapa.
Dari anak kecil nih, kali ini yang kecil lebih jelek dari saya kan, dia baru sedikit umurnya. Nah justru karena dia baru sedikit tapi umurnya, dosanya masih belum banyak. Sampai dia pusing gak nemuin siapa-siapapun orang di dunia ini yang lebih jelek daripada dia. Ketemulah anjing. Anjing nih, dia lebih hina daripada saya. Tapi lagi nih, anjing ini nih tunduk banget sama tuannya, sedangkan saya belum setunduk anjing sama Allah. Anjingnya sama tuannya tunduk banget. Kalau saya ini sama Allah belum setunduknya anjing sama tuannya. Jadi kayaknya masih bagusan nih anjing daripada saya. Pulang ke rumahnya, Abah, saya gak dapetin siapapun orang di dunia ini yang lebih ahsan daripada saya. Nah kalau kayak gitu, ketika hatimu sudah mengerti, baru kamu keluar dakwah. Ya, ketika hatimu sudah bersih, baru kamu keluar dakwah. Begitu para orang-orang yang mengerti ma'rifah billah, memiliki arif, pengetahuan terhadap Allah, adalah orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya gak ada dendam sama orang, gak ada suudzon sama orang, gak ada benci sama orang. Nah kita gimana? Ya, kita gak boleh orang cemberut dikit kita baper, bukan main. Ya alasannya apa? Lagi mau dapet, emang gue bawaannya sensi aja. Tuh senjatanya perempuan. Senjatanya perempuan bawa head, ya kan? Emang kalau hormonnya lagi head nih gini, bawaannya sensi aja sama orang. Ya, senjatanya begitu. Padahal mengaji kita hatinya demen aja, marah sama orang, bawa perasaanmu. Jangan begitu. Kata Imam Haddad, kalau kamu mau kenal Allah, bersihin dulu hatimu. Kalau kamu mau kenal Tuhanmu, bersihin hatimu daripada segala sesuatu hal yang jelek daripada hatimu. Famin afsyahiha al-kibar wa riya wal hasad. Al-kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah wa nihayal jahalah. Kata Imam Haddad, orang yang sombong menunjukkan bahwa dirinya dia adalah orang yang paling goblok, paling bego. Ghayatul hamaqah, kata Imam Haddad, bego kebangetan itu orang. Wa nihayatul jahalah, ya, itu semua kata-kata kebodohan yang paling tinggi. Kenapa? Kaifa yaliku takabbur mimman ya'lam annahu makhluqun min nutfatin madiratin wa 'alal ghurbi yasirul jifah. Kok bisa kita sombong? Kita diciptain dari setetes air mani, yang mana halalnya memalukan, haramnya diazab. Gak ada bagusnya. Halalnya memalukan, terbuatnya kita nih, halalnya memalukan, haramnya ada. Gak ada bagus-bagusnya. Min nutfatin. Dan sebentar lagi kita bakal jadi bangke. Jenazah itu ya membengkak sampai meledak jasad kita. Sampai meledak jadi makanan ulet, kalajengking semua, makanya bau, jadi bangke. Apa yang mau kita sombongin? Kita ini minut fatin, kemudian jadi bangke. Gak ada yang istimewa dari diri kita kecuali kalau kita punya hubungan sama Allah. Imam Haddad, jangan jadi orang yang sombong, ya. Wa in kana indahu syai'un minal fadha'il wal mahasin fadzalika min fadlillah wa sun'ih. Kalau ente punya kemuliaan, kalau ente punya harta, kalau ente punya sesuatu yang membuat ente dimuliakan, maka itu adalah hadza min fadli Rabbi, itu adalah kemuliaan Tuhanku. Ada seorang wanita, dia sombong banget, dia kaya banget. Saking kayaknya dia dan sombongnya dia, ya satu waktu nggak ada tisu, dia males nyari tisu, dia nyebokin anaknya pakai roti. Ya saking sombongnya ngerasa dia banyak duit, nggak ada tisu, dia harus kawat cebokin aja. Habisnya dia mendapatkan kefakiran sampai dia nggak punya buat makan apa-apa kecuali roti yang dia udah cebokin anaknya. Akhirnya dibersihin dia, dimakanlah dia sama anak-anaknya roti tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan apa yang kau sombongkan akhirnya akan menjatuhkanmu. Apa yang mau kita sombongin? Ya, tidak ada yang mampu menyombongkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
laisa lahu fi qudrah wala fi tahsil haulun wala quwwah awala yakhsha in takabbara ala ibadillah bima atahu Allah min fadlihi an yaslubahu ma atahu bisu'in adabihi wa munaza'ati li rabbihi wa wasfihi. Ya, di dalam Al-Quran pun disebutkan ada kisah ya, seorang orang semuanya nih pada lagi menanam punya tanaman yang bagus, yang cakep. Sekiranya nih bakalan dekat-dekat waktunya panen. Ketika dekat waktunya panen ya, mereka semua bilang begini, nanti kita kalau lagi manennya diem-diem ya, jangan sampai kedengeran sama orang-orang miskin, sama tetangga kita yang miskin. Kita kalau lagi susah, semua orang kita ceritain, laki gue lagi seret banget nih, ya duit lagi susah rumah. Kalau dapat duit diem-diem gak? Dikekep sama kita kan? Kalau dapat duit, ya diem-diem, takut ada yang minta, takut ada yang minjem duit. Jangan sampai jadi buka-buka butuh tahu kalau misalnya kita lagi punya duit, ya enggak? Jadi kisahkan dalam Al-Quran. Orang yang mau panen, besok udah berencana, besok kita panen, kita jualin, jangan sampai ketahuan sama orang-orang miskin. Tahu apa yang terjadi? Pas mereka lagi tidur sama Allah, semua panenannya itu dihancurin sama Allah. Ada bencana alam, sampai hancur lebur, besoknya nggak tersisa sedikit pun hasil panennya. Besok mereka diem-diem jalan, mereka lihat udah nggak ada yang bisa dipanen, udah rusak semuanya, habis harta mereka. Kenapa? Karena jika kamu bersombong atas apa yang Allah beri, Allah pun akan mengambilnya lagi dari kamu. Maka apa yang mau kita sombongkan? Ada di hadapan Allah yang Maha Penguasa. Sombong itu pakaiannya Allah, jadi Allah itu cemburu sama hamba-hambanya yang memiliki sifat sombong. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki, jadikan itu yang membantu kita untuk menuju kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemuliaan, jadikan kemuliaan tersebut ya jangan jadi kesombongan kita, akan tetapi kedekatan kita, karena Allah telah menutupi aib-aib kita. Ya, kalau misalnya Allah buka aib-aib kita di hadapan orang-orang, gak ada orang mau duduk sama kita, gak ada orang mau berteman sama kita kalau aib kita dibuka. Tapi Allah yang maha baik, Allah yang maha pengampun, selalu menutupi aib hamba-hambanya dan memberikan kemuliaan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersih hatinya, menjadikan kita orang-orang yang menjaga hatinya. Ya Allah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang hatinya ini banyak kebencian sama orang, sehingga terhalang daripada ma'rifahmu. Siapapun yang hadir pada saat ini, semoga termasuk dari orang-orang yang hatinya bersih, hatinya suci, dan termasuk dari orang-orang yang mensucikan hatinya. Ya Allah, karena Engkau berkata tidak ada yang selamat illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim. Maka selamatkanlah hati kami semua agar kami dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah, dengan hati yang selamat menuju kepadamu ya Allah. Dan sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia, kumpulkanlah kami bersama-sama di akhirat kelak ya Allah, bersama dengan baginda Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang datang bawa hajat, dengan berkahnya burdah dikabulkan hajatnya. Siapa yang datang lagi sakit atau keluarganya ada yang sakit, dengan berkahnya burdah dikabulkan segala, dihilangkan segala penyakitnya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Siapa yang datang bawa cita-cita, bawa kesempitan, bawa hutang, dilunasin hutangnya, dihilangkan kesempitannya, dikabulkan segala amal keinginannya dengan berkatnya burdah. Anak keturunan yang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi seorang yang beragama, dan juga orang tuanya diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami